itu dokter bilang aja kayak ini mukjizat sih. Ini mukjizat sih. Teman-teman gue juga bilang mereka ngelihat kondisi gue yang kayak gitu, terus ngeliat kondisi mobil gue itu, mereka bilang kayak mukjizat sih Lan, lu masih bisa hidup sebenarnya. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan kali ini aku bersama dengan Tara. Halo. Dilan Putra Alengkar, namanya susah banget sih. Iya, itu nama panjangnya sih. Oh, nama panjangnya, panggilannya? Dilan, Bule, Lule. Lule, Dylan. Kalau bule kan biasanya gitu kan, Dylan gitu. Banyak juga yang panggil kayak gitu. Iya. Tapi aku panggil Dilan aja ya. Terserah boleh. Duh, gimana nih kabarnya? Lagi up and down, tapi alhamdulillah lagi surviving aja sekarang. Oh gitu. Jadi sekarang apa nih kesibukannya? Kesibukan sekarang sih lagi fokusnya bikin konten YouTube, konten di TikTok, sama fokus juga sama kafe sekarang. Oh gitu, lebih jadi ini ya, content creator dan businessman sekarang ya? Iya, insya Allah kalau bisa nanti berkembang bisnisnya kemana-mana. Amin, amin. Emang sibuk bikin konten apa sih di TikTok, YouTube gitu? Kalau di TikTok itu untuk konten-kontennya itu lebih kayak random aja sih ya, lagi Random. pengen bikin kayak kata-kata atau misalnya lagi pengen lucu-lucuan gitu aja sih. Kalau di YouTube lebih fokusnya itu tentang motor-motoran. Oh, hobi ya? Hobi motor. Tuh, kata-kata hari ini dong Kak, gitu ya kalau di TikTok ya? Biasa ada yang nyatetin. Oh, bikin skrip dulu ya? bikin skrip dulu. Ya gimana lah, dulu kan pemain sinetron siapa gitu ya, nggak tahu ya, yang ngeng gitu kan, naik motor kan, aduh. Ngeng-ngeng. Iya, apa dulu sinetronnya? Boy. Anak jalanan. Anak jalanan. Ya, itu yang pertama. Oh, yang pertama. Terus berikutnya? Anak jalanan, anak langit. Habis itu dia bukan manusia. Cinta sebelum itu Samudra Cinta, habis itu baru Cinta Setelah Cinta. Oh, yang sebelum terakhir? itu masih ada lagi. Kamu tuh dari kapan sih emang ini main sinetron gitu? Mencoba untuk masuk dunia entertain itu mungkin dari tahun 2013-2014 lah. Oh. 2000 kayak awal gitu. Ya awalnya casting kemana-mana, nggak keterima. Pernah main di GGS. Oh, pernah main di GGS. Satu episode. Oh, gitu. Jadi Panglima Vampir. Oh, Panglima Vampir tuh kayak mana sih sebenarnya? Kayak gitu. Okay, Panglima Vampir itu terus actingnya kaku banget. Manajer gue nanya sama saudaranya, gimana nih mau dipakai lagi nggak untuk besok-besok? Enggak, ya udah. Barulah abis itu di sinetron yang lain. Di sinetron lain, gue lupa abis itu ada sinetron satu lagi di mana itu gue juga cuma teman satu teman dua kayak gitu, yang dialognya paling yaudah gue ikut gitu. Gitu doang. Baru abis itu mulai jadi PU lah tuh ya? Enggak. Enggak? Di Anak Jalanan gue nggak PU. Oh, terus apa dong? Sama, awal dapat castingnya itu nggak ada nama. Oh. Namanya itu teman satu, teman dua, jadi anak buah di geng kayak gitu. Oh gitu. Itu sampai gue sama orang-orang di situ yang baru gue kenal, dialognya bagi-bagi. Yaudah gue dialognya teman satu ya, lu mau ambil dialognya mana? Oh gue teman tiga, kayak gitu-gitu. Oke. Ya ini namanya perjalanan lah ya. Jalanan Terus kayak dapat gitu. peran banget itu berarti di sinetron apa? Sinetron yang sama itu pas mungkin udah mulai episode 10 sampai 15 ke atas udah mulai ada nama karakternya. Muncullah karakter Rio waktu itu. Oke. Udah nggak kaku lah ya waktu itu actingnya. Masih kaku. Masih kaku. Tetap masih kaku. Tapi kayak gue ngeliat sinetronnya itu meledak. Dan gue bilang kayak mungkin kesempatan yang kayak gini nggak datang dua kali. Gue harus kayak yang benar-benar push myself and then like prove I can do this. Gue harus bisa lakuin ini. Gak bisa setengah-setengah nih. Ya alhamdulillah mungkin dari motivasi diri gue sendiri dan support dari kedua orang tua gue, teman-teman gue, bisa sampai main di sinetron lainnya. Kayak gitulah. Nice. Ya begitulah ya perjuangan untuk mendapatkan, makanya kalau orang-orang yang kayak ngelihatnya sekarang udah star itu mereka kadang nggak tahu gitu perjuangannya. Mau lebih dalam lagi dulu. Gimana? Gua dulu Paling figuran. parah. Oh,
Dulu figuran yang lewat-lewat doang, dibayar cepet, nunggu dari pagi sampai malam. Dibayar cepet tuh Dibayar ya, cepet nunggunya itu. lama. Harapannya nasi kotaknya udah ada belum ya? Itu doang harapan gue. Karena lapar nungguin ya. Tuh kan. Karena kadang mereka sekarang lihatnya mungkin juga pemain-pemain sinetron yang sekarang udah rame gitu ya. Mereka ngeliatnya kayak enak banget padahal ya pasti dari casting ke casting, jadi dari figuran, nggak dapat peran tuh. Ya gampang, kayak apalagi waktu masih casting setiap hari itu di meja tuh setiap hari cuma nunggu telepon doang nih handphone nih. Telepon gak ya, gitu doang. Soalnya kalau nggak ada telepon ya udah berarti belum rezeki. Casting lagi besoknya. Oke, tapi sekarang udah beralih ya, lebih ke bisnis tadi. Iya, sebenarnya sih pengennya sambil berbisnis sambil juga acting sebenarnya ya? gitu. Cuma kan sinetron yang terakhir baru bungkus. Oh, Bulan lalu bungkusnya. Oh, itu apa tuh? Cinta Setelah Cinta. Cinta Setelah Cinta, oke. Jadi membagi waktu antara main sinetron dan juga ngurusin coffee shop itu. Ngurusin coffee shop sama bikin konten. Di mana sih kalau boleh tahu coffee shopnya? Coffee shopnya itu ada di Bekasi, di belakangnya Galaxy, di depan Lia Galaxy. Pakai paspor nggak tapi gitu? Oh enggak ya? Kayak ke Pluto. Kan di belakang Galaxy ya gitu. Iya di belakang Galaxy-nya. Oke. Galaxy Bima Sakti kok masih sama. Oke. Dia itu di depan Lia Galaxy lebih tepatnya. Namanya Sorte Coffee and Gelato. Di Google ada kok. Sorte, tuh guys, mungkin warga Bekasi, enggak juga ya, warga seluruh Jakarta iya tuh. dong, penikmat kopi silahkan datang. Kita juga di media sosialnya ada, di Instagram ada sorte.idn namanya. Tuh guys, langsung dicek. Harusnya aku tadi dibawain loh. Iya, maaf ini podcast pertama kali gue jadi nggak tahu harus bawa apa, gue cuma bawa badan doang. Maaf ya. It's okay. Anyway, Dylan. Aku tuh mau nanya ya deh, karena kemarin memang beberapa tahun yang lalu ya, aku juga lupa tahun berapa, tapi kita semua seluruh Indonesia tuh geger mendengar berita soal kecelakaan kamu yang yang cukup memprihatinkan lah waktu itu. Itu boleh nggak diceritain kronologinya tuh gimana sih? Oke, boleh. Untuk pertama-tama gini ya, gue itu untuk kejadian pada hari itu, kecelakaan itu gue nggak ingat sebenarnya. Jadi gue tahu ini dari teman-teman gue doang. Nah, jadi kayak dari pagi sampai malam itu aktivitas hari itu gue cuma syuting. Cuma pada hari itu emang gue syutingnya itu fighting terus. Jadi kayak lumayan capek lah. Malam itu gue itu sebenarnya ada invitation dari temen gue dari berapa hari yang lalu kalau dia itu buka bar. Oke. Kayak gitu ya. Gue masa nggak datang sih. Ya udahlah gue datang lah. Dengan kondisi gue lagi capek, gue datang. Gue juga bawa teman-teman gue yang lain. But at that time I was clean. I didn't touch any alcohol at all. Oh iya? Ya benar-benar clean. Itu udah berapa bulan berjalan itu. Makanya gue bilang kayak ya udah kalian kalau misalnya have fun aja, biar gue aja yang nyetir. Kayak gitu. Setelah itu kira-kira pulang jam 3, jam setengah 4 lah. Kayak gue bosen di situ. Katanya sih gue bosen ya. Bosen banget karena ya nggak ngapa-ngapain. Gue cuma ngeliat teman-teman gue joget katanya. Habis itu pulang ada kayak 2 temen gue itu tidur di belakang. Tidur di belakang. Jadi gue bawa mobil ke arah Bekasi. Nah, 2 temen gue ini ngelihatnya itu gue kayak gini, bawa mobil tiba-tiba kayak ngantuk gitu. Ya kecapean, ketiduran gue. Oke. Nah yang di sebelah kiri? Nggak ada orang, alhamdulillah nggak ada orang. Untungnya nggak ada orang. Mereka berdua itu tiduran di belakang. Emang kamu nggak marah gitu nyetir di depan terus teman kamu di belakang? Gimana ya? Udah celeng kedua-duanya kayak gitu ya udah. Sorry, yang 2 itu maksudnya udah mabok gitu. Celeng, celeng. Oke. Celeng. Jadi makanya duduk di belakang ya udahlah ya gitu. Ya udahlah, santai aja gue bawa. Gue maksain sih emang. Katanya emang dari teman-teman gue bilang gue itu kelihatan banget capeknya. Oke. Kelihatan banget capeknya, tapi ya udah. Ya begitulah. Gua itu ingetnya terakhir iya di rumah sakit.
Udah bangun. Tapi pas dirimu bangun, ada nggak hal terakhir yang kamu ingat di bar itu? Paling kayak apa ya? Kayak gambar-gambaran gitu loh, kayak gambaran hari itu. Tapi yang bikin gua paling trauma itu ya, gua itu sampai hari ini itu sering dapat nightmare. Nightmare-nya itu kayak gua nabrak truk dan yang bikin gua suka kebangun itu suaranya. Jadi masih keinget ya suara itu ya? Suaranya bukan keinget, gua nggak tahu itu hasil gua tabrak, itu karena gua tabrakan atau itu imajinasi gua. Tapi hampir setiap malam dulu awal-awal tuh itu gua kebangun gara-gara itu. Mimpi nabrak truk Mimpi gitu? nabrak truk. Oke. Ada suara, kayak gimana suaranya? Kayak gimana ya, gabungan suara besi, kaca, terus sama suara teriakan. Kayak itu digabung jadi satu dan kenceng banget suaranya. Oke, itu selama beberapa bulan setelah bangun dari koma itu ya? Gue koma cuma beberapa hari kok. Cuma beberapa hari? Enggak, ya maksudnya mimpinya? Mimpi sampai sekarang. Sampai sekarang sampai masih sekarang ya? mimpinya masih ada. Tapi nggak parah awal-awal. frequent ya, nggak separah awal-awal. Oke. Nah, apa namanya? Jadi kejadiannya itu adalah, itu kamu dari mana, dari barnya tuh? Dari gue lupa bares. Daerah. Nah, kejadian kecelakaannya di tol Jor. Tol Jor. Di dekat keluar tol Taman Mini tuh. Oh oke. Karena arah Bekasi situ ya. Oh, nah itu jadi kamu mobilmu tuh nabrak truk besar. Jadi di bahu jalan kan. Di bahu jalan nabrak truk. Masuk dah tuh ya kan. Masuk ke dalam. Si yang dua di belakang aman? Mereka gak kenapa-napa. Sama sekali? Ada luka-luka dikit doang. Oh oke. Tapi kalau ada orang duduk di sebelah gue, itu gue gak tahu. Ya. Untungnya sih gak ada. Tapi kamu juga kan kenapa-napa waktu itu kan? Ya mendingan guanya aja yang kenapa-napa daripada orang lain. Oh gitu ya. Oh. Oke. Nah terus kemudian kamu masuk rumah sakit lah tuh. Nah itu apa? Maksudnya yang terjadi dan pengobatan apa yang kamu lakuin waktu itu? Sebelum itu gua itu mungkin ini ada hokinya juga, ada untungnya. Indonesia udah kecelakaan untung maksud. Ada untungnya itu karena gue di dekat Taman Mini itu teman-teman gue waktu itu kan lagi syuting Anak Langit. Iya. Jadi banyak pemain-pemain Anak Langit itu yang ngekos di dekat keluar tol itu. Jadi mereka pagi-pagi dengar kayak ada kecelakaan rame-rame, ngelihat nggak taunya mobil gue. Ya ampun. Mobil gue, makanya kayak pada kaget dong, langsung kayak gue dibantuin pada teriak lah. Soalnya gue nggak diangkat-angkat katanya, gue dibiarin aja di jalanan. Di luar mobil? Di luar mobil ya, dibiarin aja. Gue katanya udah muntah-muntah darah, ini gue udah bengkak, udah parah banget. Terus gue itu dibawa ke rumah sakit apa gue lupa, yang pertama itu entah gimana ceritanya, mereka juga nggak mau cerita sama gue. Pokoknya ujung-ujungnya gue harus dipindahin ke rumah sakit. Soalnya katanya di rumah sakit itu pun gue juga nggak diapa-apain. Iya. Gue dipindahin ke rumah sakit yang Asia Afrika sama dokter Gibran yang ngurus, itu baru diurus deh semuanya. Jadi kayak dia harus dioperasi, ternyata ini gue itu semuanya hancur. Ya untuk nutupin ini, semua serpian-serpian tulangnya itu harus diambil. Dan kayak ditaruh besi lah, taruh pen kayak gitu. Ya waktu itu sih, ini gue cuma denger ya dari orang-orang ya. Kata dokter itu keselamatan, keberhasilan atau keselamatan gue gitu, itu 70%. Pas mau operasi. Tapi itu belum tahu apakah gue akan cacat, apakah gue itu akan hilang salah satu indera gue lah kayak gitu. Nggak tahu apa gue jadi bisa ngobrol normal kayak gitu ya, kayak gitu. Terus ya alhamdulillahnya Pak operasi berjalan dengan lancar. Beberapa hari setelah itu gue bangun, gue sadar. Ya gue sih bisa langsung dicek sama dokter, cek mata, indera penciuman, gue bisa ngomong atau enggak sama kuping. Cuma emang katanya sarafnya pada putus. Jadi gue kurang bisa ngedengar orang, kurang kayak bisa ngecium sesuatu kayak gitu-gitu sih. Pada waktu itu?
Enggak, sarafnya udah putus, sudah emang banyak yang putus saraf-saraf ya kayak gitu. Tapi sekarang bisa normal semua? Bisa normal, cuma kurang aja, kayak kurang bisa ngecium, kurang bisa ngedengar. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong kecil tuh kayak hah? Gimana? Kayak gitu. Ya tapi ini denger clearly kan? Iya, pakai headset. Enggak, tapi masih kayak misalnya tadi kita ngobrol tanpa headset. Clearly. Iya kan, Enggak separah itu juga, Coba emang apa ya, menurun lah gitu. Enggak kayak normal ya, setahu gue sih kayak gitu. Tapi kadang nyium bau suka iya, pasti teman-teman gue dulu ingin cium bau sesuatu baru gue. Iya, ini ada yang ketut gitu. Capek gitu ya kan. Capek gue yang diem kan, gue gak akan cium soalnya terkiranya gue. Oke. Nah setelah kamu itu kejadian, itu koma berapa hari? Komanya 3 atau 5 hari gitu, gue lupa. Jadi beberapa hari gitu beberapa ya. Hari. Terus apa tuh rasanya pas awal bangun? Pas bangun confused. Bangun bingung. Aku siapa gitu nggak? Enggak gitu sih. Aku di mana? Kayak sinetron. Aku di mana ya? Dengan siapa? Enggak gitu. Gimana? Jadi gue bangun ngeliat ada nyokap bokap gue. Nyokap bokap gue, apalagi nyokap gue yang histeris langsung nangis ngeliat gue. Ada keluarga gue juga. Gue itu bingung banget. Terus gue ngeliat, oke, gue di rumah sakit nih. Pas mau gerak kayak gitu tuh banyak kabel gitu. Wah, kayaknya gue habis kenapa-napa nih. Dokter masuk ngecek gitu, baru kayak dibilangin kamu habis kecelakaan. Kecelakaannya nggak dijelasin kayak gimana, soalnya ternyata beberapa bulan setelah gue keluar tuh diceritain otak lu tuh sensitif banget jadinya. Kalau diceritain waktu itu bisa-bisa lu stres dan kayak memperburuk keadaan. Jadi diceritainnya kemudian hari. Iyalah ya, pas udah stabil gitu ya. Pas udah stabil. Tapi sempat buka sosmed gak waktu habis siuman itu? Gue main handphone sih. Gue main handphone, berita, tapi gitu. diliatin. Oh, nggak boleh tahu beritanya. Iya, diliatin terus kayak gitu. Jadi kayak ya udah. Banyak sih, alhamdulillah gue nggak nyangka seramai itu yang peduli sama gue sih di rumah sakit waktu itu ya. Gue kira kayak ya temenan biasa gitu sama orang-orang ini, tapi banyak banget yang support. Sampai katanya tuh di rumah sakit tuh satpamnya sampai kewalahan untuk ya itu menjaga kondisi rumah sakit lah, saking ramainya di rumah sakit. Iya sih, karena kan waktu itu banyak ya yang aku inget juga waktu itu ya, banyak banget yang memberitakan, jadi akhirnya mungkin media juga pada kesana. Iya nggak sih? Mungkin ya, tapi gue ketemu medianya pas gue udah bisa jalan. Oh, udah bisa jalan. Ketemu media. Masih di rumah sakit tuh? Masih di rumah sakit. Terus di doorstop gitu, keadilan tolong. Gitu. Gue yang gokil. Boleh ngomong gokil gak sih? Nggak boleh dong. Nggak boleh? Boleh. Oh boleh. Di sini mah bebas. Iya, yang gue ngira tuh yang orang-orang yang gue kira kayak cuma kenalan pun itu sampai datang ngejenguk gue. Iya. Emang gue nggak ngelihat seramai apa, tapi gue diceritain itu ternyata rame banget. Rame banget. Itu yang gue tersentuh sih. Iya. Dan gue akan kayak ngelakuin apa aja kayak demi orang-orang ini supaya hidup mereka itu lebih baik ke depannya. Apalagi orang-orang yang teman-teman gue yang di saat itu ngelihat gue mau ngeliat mobil gue kecelakaan dan bawa gue ke rumah sakit tuh. Jadi yang bawa ke rumah sakit itu siapa akhirnya? Setahu gue sih ada si Baon namanya, ada Hito, ada siapa sih temannya Baon, temannya Baon juga. Pokoknya mereka lah. Itu ini pemain anak langit ya. Yang kebetulan ngekos di situ. Iya. Kayak bener-bener kebetulan banget ya. Kebetulan banget ada mereka di situ tinggalnya. Iya. Terus langsung lah dibawa ke rumah sakit A, yang kemudian rumah sakit A nyuruh pindah ke Asia Afrika itu ya. Katanya mereka marah-marah di rumah sakit A karena gue nggak diurus.
Gue Iya, udah iya, di iya, iya. jalanan, nggak diurus sama orang. Habis itu gue dibawa ke rumah sakit itu, nggak diurus juga rumah sakit itu. Baru gue dipindahin ke rumah sakit ya satu yang terakhir. Baru diurus di situ, langsung ya ditindak lah. Ditindak, sempat ngejalanin operasi juga Operasi katanya. besar ya, operasi besar ini. Jadi dipotong dari sini sampai sini untuk terus dibuka, diambil kayak bekas-bekas serpian tulangnya kayak gitu, terus taruh pen. Kayak gitu. Selain kepala mana lagi yang ngalamin? Kalau nggak ada patah salah leher patah deh, tapi patahnya nggak parah. Oke. Jadi kayak nggak yang lama pakai itu tuh, tahu kan? tahu. Ya, itu doang sih. Terus ini sih tapi yang paling parah gegar otak juga, pendarahan dalam otak kayak gitu-gitu sih. Iya, Ya berhubungan dengan otak lah semuanya. Ya makanya dirimu sampai ngerasa ini kesempatan gue kedua hidup. Iya, ya itu dokter bilang aja kayak ini mukjizat sih. Ini mukjizat sih. Teman-teman gue juga bilang, mereka ngelihat kondisi gue yang kayak gitu, terus ngeliat kondisi mobil gue itu, mereka bilang kayak mukjizat sih, Lan, lo masih bisa hidup sebenarnya. Dan makanya gue setiap hari itu berterima kasih sama Allah. Terima kasih masih ngasih hamba ini kesempatan kedua. Dan kayak gue janji sama diri gue sendiri sih akan lebih baik ke depannya dalam hal apapun itu. Iya. Terus recovery sempat berapa lama tuh kemarin? Recovery sih dokter, ini gue agak bandel nih. Recovery gue itu sebenarnya harus 3 sampai 5 bulan kalau nggak salah. Nah di bulan kedua gue udah minta main sinetron. Oh gitu. Tapi maksudnya bisa kuat gitu? Ya gue kuat-kuatin. Oke. Gue kuat-kuatin. Tapi kayak masih sering tiba-tiba sakit kepala kayak gitu, kayak nggak. Waktu itu tuh yang paling ribet, bekas jahitannya itu nggak boleh basah. Oke, nggak boleh kena air. Keringat dikit aja harus dilap kayak gitu. Tapi ya sorry ya dok, tapi gue bayar sinetron langsung dok waktu itu. Iya. Untuk bayar cicilan ya. Iya, bayar cicilan lumayan cuy. Soalnya gue juga workaholic, gue nggak bisa diem aja, I can't stand still gitu loh. Gue harus lakuin sesuatu nih, gue harus jadi produktif kayak gitulah. Iya sih. Wow, jadi dalam proses recovery itu bulan kedua udah balik main sinetron. Itu tuh lagi ini gak sih, pas kecelakaan tuh lagi running sinetron gak sih? Iya, lagi running sinetron. Sinetron apa tuh? Anak Langit. Anak Langit. Terus kan gak ada tuh. Diceritain dibikin apa? Gue lupa lagi. Kan biasanya gitu, dibikin apa dulu gitu. Biasa sinetron kalau gak salah dibikin pergi kemana lah gitu, biasalah kayak gitu-gitu. Padahal seluruh Indonesia tahu kamu lagi ngalamin kecelakaan. Iya kayak gitu. Iya, oke. Terus habis itu baliknya ke Anak Langit lagi? Enggak. Main sinetron baru langsung. Sinetron baru langsung. Namanya Samudra Cinta. Iya. Syutingnya seberangnya lokasi Anak Langit. Oke. Gue kira gue itu bakal lanjut di di Anak Langit kan. Ternyata gue dikasih project baru. Mungkin alasannya yang gue denger sih karena Anak Langit kan fokusnya itu lebih banyak ke action ya, fighting. Kalau di Samudra Cinta itu lebih ke drama gitu. Iya. Makanya kayak bisa lebih tenang lah. Jadi gak banyak ini ya, gak banyak adegan yang, ngerti kan? Iya, adegan yang fighting. Soalnya yang lebih khawatir orang-orang lain di set, yang lebih khawatir sama gue. Kalau gue bodo-bodo amat sebenarnya. Waktu itu aja gue ikut casting untuk namanya web series Brutal namanya. Itu full action dan gue baru sembuh berapa bulan. Itu ada adegan di mana kayak gue ngeluarin gerakan BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, ke Kevin Kambei. Jadi kayak gue ngelompat terus kayak ke badan kaki gue kesininya dia gitu, ngelompat. Kayak gue pegang gini. Itu semua krunya langsung kayak kayak langsung kayak gitu. Padahal gue tahu gue ngapain. Cuma ya gitulah. Semuanya pada panik kayak gitu. Jadi ya, mungkin karena habis gue kecelakaan gue gak terima kali ya. Iya. Jadi kayak ya gue pengen tetap jadi Dilan yang dulu. Iya. Gitu. Terus gue itu orangnya paling enggak suka dikasihanin. Kayak gitu. Gue paling nggak bisa gue dikasihanin. Lu main kasihan lu, bro. I'm a man.
udah chill aja, I can do this. Gue selalu kayak percaya diri gue sendiri kayak gitu. Karena kayak kadang itu orang yang lagi ngalamin ya sakit gitu ya atau kondisi badan gak baik itu justru nggak pengen dianggap kalau dia tuh lagi sakit. Jadi kayak ya udah anggap aja gue sehat, gue kuat kok gitu kan. Iya. Terus dirimu ada nggak ngalamin kayak trauma nih mau naik mobil lagi gitu? Kalau gue bilang nggak ada trauma, gue bohong sih. Iya. Gue bawa mobil itu masih santai-santai aja sih. Waktu gue setelah kecelakaan berapa hari gue bawa mobil. Tapi kalau gue di belakang truk entah kenapa kayak langsung merinding. Jadi kalau belakang truk tuh gue belok aja deh ke lane satunya aja deh, daripada gue di belakang truk. Gue mendingan ikut macet-macetan di belakang mobil aja daripada gue di belakang truk. Gue punya asisten pun gue ngomong gitu, bro truk deket banget bro, mending ke samping, selalu kayak gitu. Dan wajar sih karena ada ya kan memori buruk tuh apa belakang truk itu. Walaupun gue nggak inget ya kejadiannya. Entah kenapa kalau gue naik mobil terus gue di belakang truk tuh bulu kuduk gue merinding kayak gitulah. Tapi emang sih badan truk tuh kayak kuat banget gitu ya, kayak mobil apa kalau nyusruk di belakangnya. Itu yang pemain Fast Furious itu nggak nabrak truk ya? Itu sampai hancur sih mobilnya tapi kan bukan nabrak truk. Di luar negeri kan nggak ada truk kayak di Jakarta. Jadi, itu kecelakaan tunggal kalau itu. Kecelakaan tunggal dan emang speednya gila. Itu Paul Walker. Paul Walker. Dirimu inget nggak itu kecepatan? Maksudnya ada nggak beritanya mungkin dari CCTV waktu itu kecepatan mobilmu berapa? Nggak ada ya? Nggak tahu. Sempet cari tahu gak sih kayak apa sih dulu gue sempet gitu? Sempet cari tahu sampai yang gue ketemu video yang gue muntah darah. Terus gue ketemu video yang dimana mata gue bengkaknya udah segini. Tapi untuk kecepatannya gue nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah ketemu. Karena mungkin di situ CCTV-nya nggak nyala kali? Nggak tahu. Apa mungkin emang nggak disebarin? Oh iya bisa jadi sih. Masih ada nggak videonya? Videonya nggak yang lama. Oh iya. Yang kayak tadi yang gue bilang sama podcast tuh udah ada foto yang kepala gue dibuka tuh ada tuh. Iya. Cuman yang phone lama udah rusak. Sayang banget, tapi juga pasti miris ya gak sih ngeliat. Tapi lu tega nggak gimana perasaannya pas ngeliat video dirimu sendiri ngalamin kayak gitu? Nambah bersyukur sih gue masih dikasih nyawa. Gue bersyukur kayak wah gila. Terus gue ngeliat kondisi mobil gue hancur sampai orang asuransinya, nyokap gue bilang orang asuransinya ngomong kayak gini, nak mobil kamu nggak bisa dibenerin, jadinya dikembaliin 70% kalau nggak salah duitnya. Kayak gitu, separah itu. Ya kamu lihat sendiri aja tuh mobilnya. Ya emang hancur sih. Hancur banget. Apa waktu itu ya mobilnya? HRV ya, mbak hancur begitu emang bener-bener body truknya yang salah. Body truknya terlalu kuat gitu. Oke. Nah, Dylan. Tapi kamu masih gimana sekarang? Masih enjoy lah ya sama dunia persinetronan? Masih enjoy dunia sinetron. Sebenarnya sih pengennya udah main di film aja ya. Kemarin kan gue baru selesai syuting film juga. Cuma sekarang lagi kebanyakan, kata manajer gue sih alasannya ya, film sekarang lagi banyakan di horor lan fokusnya. Jadi lu strippingnya dulu. Ya udah, kalau manajer gue ngomong kayak gitu, gue ikutin aja. Dia cocoknya nggak takut sama setan soalnya. Iya kan fighting gitu, tiba-tiba takut sama setan kan kayak jumping gitu. Kocak sih kalau kayak gitu. Iya kan. Nah, tapi di sini ada pertanyaan nih. Pernah punya pengalaman cinlok nggak? Kayak banyak. Punya. Punya. 3 kali berarti gue cinlok. Oh gitu ya? Banyak kali loh, 3 kali dia cinlok. Emang kok bisa sampai cinlok? Kalau cinlok yang pertama itu ada di saat gue itu lagi di bawah lah. Oh gitu. Ada dia gitu. Dan emang dari awal gue masuk sinetron itu emang gue demen sama orang ini. Siapa sih? Ada deh. Kok ada deh, siapa? Pasti tahu sih semuanya. Inisialnya? H. Siapa? Pasti tahu semua. Bentar. Googling dong.
Ya udah oke, terus si Ada, H ada, ini si oke. H ini. Cuma guanya yang kayak masih pengen main-main, belum bisa fokus sama satu perempuan. Walaupun gue cinta ya waktu itu dan gue sayang. Siapa? Coba saya sebut dong. Hana? La 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 la. Oke, Gue bandel, gue masih bandel lah waktu itu. Ya udah ujung-ujungnya break up-nya itu tuh gue itu lagi punya masalah berat juga. Cuma gue itu jarang banget cerita sama dia. Di saat itu tuh kita udah ngeplan sesuatu. Emang mood gue untuk berapa minggu itu tuh emang jelek banget terhadap dia juga gitu. Dan yang terakhir gue punya masalah yang agak berat nih dan berhubungan dengan karir gue. Gue gak cerita sama dia. Malamnya itu gue gak bisa tidur. Jadi gue bangun kesiangan. Semua plan tuh yang dia sendiri sih yang bikin. Itu hancur semuanya. Kayak gitu. Dia sampai bilang, Dilan, enough is enough. Emang dia orangnya sabar banget sih sama gue. Udah sabar banget sama gue. Itu luar biasa sih. Ya, kayak gitulah. Jadi gara-gara bangun kesiangan sampai akhirnya? Iya, sebenarnya nggak cuma gara-gara itu, iya, tapi banyak kayak, lah. Kayak udah ini ada masalah, terus di hari dia bikin plan, dirimu bangun kesiangan. Bangun kesiangan, dan kayaknya di situ dia udah nyampe limitnya dia kayak limit sabar enough ya. is enough. Udah cukup sabar kayak ngadepin orang ya gimana ya, guanya udah masih bandel lah, masih bandel banget lah itu gue. Gitu. Terus kalau yang terakhir Cinlok? Itu ini berarti gue itu cinlok setelah gue selesai setelah kecelakaan. Gue cinlok sama dia. Ini inisialnya apa nih? N. Nadia. Nadia. Iya. Siapa? Oh iya oke. N. Iya. Gue itu sebenarnya tahu dia itu awalnya dari medsos. Tapi gue nggak pernah berhubungan, nggak pernah chat-chatan. Ini dulu stalking dulu lah ya. Iya, ngeliat, cakep nih. Cowok gitu ternyata. Oke, terus? Cakep nih, nggak taunya kita ketemu tuh di sinetron Dewi Rindu. Oh, langsung target operasi. Iya, langsung lihat. Oke nih. Incaran saya. Gak, tapi kayak serius. Sebelum sama dia itu gue itu jadian, gue udah seriusin ya, tapi nggak pernah berhasil ya. Gue ngerasa ini kayaknya karma gue dulu nih, kayak gitu gue selalu ngerasa gitu. Dan sampai gue sama dia nih udah gue perjuangin banget. Dia kayak one day tiba-tiba kayak ngomong ke gue, Dilan, I need some time alone, I need some time off gitu loh. So why? Kayak kenapa kok kamu jadi kayak gini tiba-tiba kayak dia nggak ngejelasin kayak detail, pokoknya dia pengen sendiri. Ya udah, I give her time lah. Kayak sampai time-nya ternyata nggak pendek ya, baru berbulan-bulan. Sampai sekarang? Oh enggak sampai berbulan-bulan waktu itu. Sampai gua tanya, ini mau kayak gimana nih? Katanya please give me time, gue lagi sibuk web series bla bla bla. Kayak oke, kok ini udah nggak benar lah. Ujung-ujungnya lewat WA, kita break up lewat WA. Ya gue bilang kayak we breaking up bla bla bla. Terus kayak gue agak rambling, after all I've done for you, kayak after all of the things I gave to you, kayak gitu-gitulah. Kayak lagi rambling gitu. Terus kayak dia bilang, don't put this on me gitu. You're also in the wrong lah, kayak bla bla bla. Kayak salah aku nih mana ya? Kayak gue juga bingung, yang ninggalin gue dia, dan gue nunggu kabar dari dia terus nggak ada kabarnya. Ujung-ujungnya dia kayak gitu. Ya udah putus lah. Itu perjuangan gue. Teman-teman gue pun sampai ngomong ke gue, Dil, lu goblok sih, gak usah segitunya amat kali. Iya. Terus gue ceritain sama temen, bro, dulu kan gue parah bro. Gue kalau misalnya sebelum kecelakaan tuh semua perempuan kan semena-mena gue, sana enak gue. Nah sekarang tuh gue pengen ya ngasih 100%. Walaupun kalian bilang jangan 100% juga, tetap gue akan lakuin itu. Mau gue dibego-begoin kayak gimana, kayak ya
mungkin itu redemption buat diri gue sendiri ya, atas dulu yang udah gue lakuin bertahun-tahun lalu, kayak gitulah. Ya, semoga setelah ini mendapatkan yang bener-bener lah. Ya. Katanya pengen nikah tadi. Ya pengen. Justru target nikah gue itu umur gue sekarang ini. Oh gitu? Iya. Sepertinya harus diundur-undur lagi. Nggak, setelah kejadian itu sih gue jujur gue broken hearted banget sih. Gue broken hearted. Setelah sama yang si N tadi ini. Gue broken hearted banget. Sampai gue tuh mirroring gitu. Apa emang gue ini kurang ya, apa emang gue kurang ngasih perhatian, gue kurang dengerin, kurang peka, kurang dengerin apa maunya dia. Sampai sekarang gue ya nggak pengen jalanin hubungan lagi dulu sih. Gue pengen single dulu sih jadinya, pengen single dulu, pengen kayak sukses dulu deh. Gue pengen naikin nyokap gue ke haji dulu deh. Amin. Emang kapan sih putus sama udah berapa bulan? Jadi belum inilah ya, belum netral lagi gitu perasaannya. Gue udah mencoba untuk sama ada perempuan coba untuk deket, tapi kayak gue nggak mau terulang kejadian. Ya. Itu jadi kayak gue mundur lagi. Jadi kayak benar-benar ya nggak punya siapa-siapa kecuali gue, nyokap gue, bokap gue, saudara gue, sama sahabat-sahabat gue di kafe. Iya. Gitu sih. Ya nggak apa-apa lah. Kadang kan emang kita perlu apa ya? Yaitu perlu menetralisir perasaan tuh kayak justru dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mengupdate diri kita kan. Betul. Kayak gitu ya. Jangan sedih-sedih lah. Iya. Cewek banyak ikan di laut. Ya. Terus sekarang apa nih harapan mungkin untuk dirimu ke depannya, karir? Ke depan karir, sebenarnya sih yang dia kepikiran gue itu bisa menjadi kebanggaan orang tua aja sih. Itu aja sih. Nyokap gue pengen naik haji, alhamdulillah kemarin udah umroh. Sekarang tinggal hajinya udah bayar, tinggal nunggu gilirannya itu. Kalau bokap agak susah nih. Bokap itu teknologi gitu sukanya. Oh gitu. Jadi gue harus beli dia super komputer kali ya. Wow. Super komputer gitu. Terus dia itu sebenarnya suka banget mobil-mobil antik, Jeep kayak gitu. Nah, harganya nggak murah. Kayak gitu. Jadi gue pengen bahagiain orang tua dulu sih. Makanya sekarang gue lagi grinding apapun, kayak misalnya selama itu halal gue akan lakuin. Mau itu bikin konten di TikTok, di YouTube, di Instagram kayak, atau di ya main sinetron, main film, pokoknya gue pengen grinding, bikin usaha. Sekarang gue juga lagi bikin food court di daerah Jatiasi. Cuma lagi banyak problem di delay, mestinya udah selesai, ada masalah di internal lah, di partner gue. Kan gue partnernya sama sama klub motor gue gitu. Lagi ada masalah di situ, jadinya ke delay gitu. Gak apa sih. Oh, join klub motor. Yoi. Di Moge nih. Moge. Jadi gak deg-degan tuh naik Moge? Enggak. Ya. Kan aman-aman aja. Tetep aja kalau belakang truk minggir. Itu aja. Intinya truknya yang salah. Nah, tapi apa? Nama klubnya RNB. Riders Ninja Bekasi. Gila, selebel. Jadi kita di Jakarta Selatan kan ya? Iya. Ada chapter ya di sini. Oh gitu. Ada RNB chapter Jakarta Selatan. Bekasi tapi Jakarta Selatan. Iya, RNB chapter mana lu? Jaksel. Oke, Jaksel. Kemarin ketemu gue minggu lalu di Jakarta Utara. Di Jakarta Utara gue lagi ikut kopdaran sama mereka, malam minggu ada Jakarta Barat sama ada Jakarta Selatan. Coba dicengin mulu Jakarta Selatan. Karena? Nggak ada outfitnya, nggak ada yang pakai baju uniformnya. Kocak. Iya. Ya tapi however memang ini sih ya, mau kendaraan apapun, mau itu mobil, motor, truk, emang kita yang harus nggak boleh ngantuk. Tapi kamu ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang nyetir sambil, kan kemarin ada tuh beritanya public figure yang nyetir sambil mabok, terus bawa cewek, terus ceweknya kecelakaan sampai meninggal. Kamu nggak tahu beritanya? Ya udah nanti habis ini buka sosmed makanya. Wah, gini sih ya.
dari pengalaman gue yang ini ya, gue itu nggak capek sampai sekarang bilang ke teman-teman gue, lu kalau nyetir, pertama lu harus sober. Sober ya. Kedua lu jangan capek. Ketiga lu harus bisa fokus sampai ke tempat tujuan lu. Keempat ya ada SIM. Ada SIM. Kayak gitu. Kalau misalnya lu nggak sober, ya udah deh, ngapain sih, nggak, yang ada lu di rumah tapi ada lanjutannya di depan rumah sakit jadinya. Iya lagi. Jangan sampai kayak gitu. Kalau lu ngantuk, kalau bisa istirahat lah, Kalau misalnya ada rest area, istirahat aja, tidur aja situ. Menjamin aja mata dulu sejam. Udah kayak gitu. Karena gue itu nggak pengen ngelihat orang apa yang gue alamin. Soalnya gue nggak kebayang kalau itu salah satu sahabat gue, terus gue ngelihat apa yang gue jalanin. Cerita-cerita teman-teman gue itu gokil, soalnya yang bilang kayak, wah ini Dylan sih kayaknya nggak bisa nih, nggak bakal bisa selamat nih kayaknya. Gue nggak pengen ada sahabat-sahabat gue kayak gitu. Jangan ke sahabat orang lain deh. Semua orang gue nggak pengen, cukup gue aja. Iya tuh, jadi buat teman-teman, karena banyak orang yang kayak, ya itu mungkin kayak dirimu dulu gitu, gue kuat kok, tapi gak sadar ternyata mengalami microslip itu kan, jadi kayak sepersekian detik doang. Badan ya udah gak kuat emang. Walaupun paksain mata lu sampai belok gini juga, tetap bakal tidur. Iya. Karena ini tuh microslip tuh kan kayak cuman sepersekian detik. Bahaya itu, bahaya banget itu. Sepersekian detik itu tiba-tiba gue udah nabrak truk kan. Iya. Aduh, amit-amit lah, semoga tidak terjadi pada siapapun lah ya kejadian kayak gitu. Oke deh. Dylan, thank you so much udah mampir ke Bukan Bincang Biasa episode kali ini. Aku senang banget nih akhirnya denger ceritanya dari kamu langsung. Thank you so much. Semoga setelah ini juga gak ada lagi lah kejadian buruk yang menimpa dirimu. Sehat-sehat terus, karir dan bisnis lancar. Amin. Oke deh guys, kalau gitu thank you so much nih yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan Dylan. Jangan lupa untuk tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah. YouTube gue. Oh iya, YouTube-nya apa? Dylankar R&B. Dylankar R&B. Jangan lupa juga di subscribe. Subscribe, like, nyalain notification-nya juga. Yes. Comment, share, semuanya pokoknya. Gue tunggu. Nah tuh, ditungguin lagi. Oke deh, dadah.